Timnas Indonesia pesta gol, Chinese Taipei babak belur. Meski menurunkan pemain lapis kedua, Timnas Indonesia benar-benar perkasa di hadapan tim tamu Chinese Taipei di laga persahabatan FIFA Matchday kali ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini, skuad Garuda tampil dominan dengan pesta 6 gol tanpa balas. Indonesia membuka keunggulan lewat gol cepat Jordi Amat pada menit keempat. Unggul dalam selisih gol, Merah Putih tidak menurunkan tempo permainan. Jordi Amat dan kawan-kawan tampil sangat Spartan, memainkan bola dari kaki ke kaki cepat, dan terukur. Beberapa kali juga melakukan back pass kepada Jordi Amat dan Rizky Ridho untuk membuka ruang dan mencari celah. Lawan dibuat mati kutu, karena pertahanan mereka dikurung sepanjang pertandingan. Ramadan Sananta giliran mencatatkan namanya di papan skor pada menit 23. Berawal dari tendangan sudut dari Mark Klok yang kemudian jatuh di area penalti Chinese Taipei. Ramadan Sananta berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang, yang juga mengarah ke kaki lawan. Meski akhirnya itu tercatat sebagai gol bunuh diri dari pemain Cina Taipei Ming Siu Choa, akibat bola tersentuh sebelum masuk ke gawang. Stadion Bung Tomo pun bergemuruh lagi dengan gol ini. Indonesia kembali mencatatkan gol pada menit ke-33 lewat Mark Klok. Gelandang serang Persib Bandung ini mencetak gol berkelas pada menit ke-33. Ia memanfaatkan umpan Egy Maulana Fikri yang langsung di-shooting dengan kaki kanan dan mengarah ke sudut kanan gawang lawan. Eliano Reijers, yang dimainkan sejak menit awal Patrick Kluivert dalam pertandingan ini ikut mencetak gol. Ia memanfaatkan umpan tarik dari Yakob Sayuri lewat skema serangan cepat. Dengan mudah saja, pemain baru Persib Bandung ini yang berada tepat di depan gawang lawan, langsung menyambut umpan silang tersebut. Gol, penonton di stadion kembali bergemuruh. Eliano langsung menghampiri Yakob Sayuri dan saling berangkulan. Pada menit ke-47, wasit yang memimpin pertandingan meniup peluit panjang pertanda jeda turun minum. Babak pertama pun ditutup dengan skor 4-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Memasuki babak kedua, kedua tim masing-masing melakukan penyegaran dengan pergantian beberapa pemain. Meski begitu, skuad Garuda terus mengontrol permainan dan tak henti menekan pertahanan lawan. Alhasil, Ramadan Sananta benar-benar berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58 yang menambah keunggulan telak 5-0 bagi tuan rumah. 2 menit berselang, yakni pada menit ke-60, bek Buriram United tak mau ketinggalan untuk menyerangkan bola ke jala lawan. Indonesia pun makin memperlebar keunggulan dengan 6-0. 30 menit terakhir sebelum usai laga, kedua tim tampaknya mulai mengendorkan serangan hingga sang pengadil lapangan meniup peluit panjang. Hasil positif ini tentu menjadi modal bagus dalam menambah kepercayaan diri tim asuhan Patrick Kluivert untuk menatap laga selanjutnya terutama pada babak kualifikasi Piala Dunia nanti. Bagaimana menurut kalian? Dibuat terkejut dengan pengaruh Jay Itzes di Sassuolo, ini pengakuan media Italia. Media Italia, Tutto Mercatoweb terkaget-kaget setelah melihat akun Instagram Sassuolo meledak usai merekrut Jay Itzes. Tutto Mercatoweb menganalisis, pengikut akun Instagram klub berjuluk Nero Verdi mengalami peningkatan 30%. Jay Itzes resmi direkrut Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 25 tahun itu meninggalkan Venezia dan kemudian diikat kontrak cukup panjang di Sassuolo hingga 2029. Akun media sosial Sassuolo ini telah meledak. Khususnya di Instagram, Sassuolo mengalami lonjakan pengikut, suka, dan komentar yang luar biasa di halaman mereka, tulis Tutto Mercatoweb. Sassuolo memiliki 307.000 pengikut sekitar hari Sabtu sebelum pengumuman Jay Itzes. Hingga saat ini, mereka telah melampaui angka 400.000, sambung laporan tersebut. Inilah efek Itzes. Kapten Indonesia ini banyak diikuti di negara asalnya, dan selama beberapa hari ini, ia menjadi perbincangan hangat. Ini adalah musim keduanya di Liga Italia setelah musim pertamanya bersama Venezia, tulis Tutto Mercatoweb. Bagaimana menurut kalian? Dua pemain yang jadi pesaing Kelvin Verdong di Los Lille, nomor 1 baru digait dari Real Betis. Kelvin Verdong telah diresmikan sebagai pemain anyar klub Ligue 1 Prancis, Los Lille. Pemain timnas Indonesia itu ditebus 3 juta euro atau sekira 58 miliar rupiah dari klub Eredivisie NEC Nijmegen. Namun, Kelvin Verdong tidak mendapat jaminan rutin bermain bersama Los Lille. Sebab, ia akan bersaing dengan dua nama yang telah malang melintang di persepakbolaan Prancis. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut dua pemain yang menjadi pesaing Kelvin Verdong di Los Lille. 1. Roman Perraud. Roman Perraud merupakan pemain baru di Los Lille. Ia didatangkan dari Real Betis pada bursa transfer musim panas 2025 seharga 3 juta euro. Bersama Los Lille, Roman Perraud langsung muncul sebagai pemain andalan. Ia selalu bermain sebagai starter dalam 3 laga awal Ligue 1 Prancis 2025-2026 yang dijalani Los Lille. Berkat bantuan Roman Perraud, Los Lille mengemas 7 angka dan duduk di posisi 3, terpaut 2 poin dari Paris Saint-Germain,
PSG, di puncak klasemen. Terbaru, ia mencetak 1 gol dan 1 assist saat Los Lille menang 7-1 di markas Lorient pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Bicara karir, Romain Perrault yang berusia 27 tahun masuk kategori berpengalaman. Ia pernah membela sejumlah klub seperti OGC Nice, Stade Brest, Southampton hingga Real Betis. Di Real Betis, karir Romain Perrault terhitung gemilang. Ia mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 41 pertandingan di musim 2024-2025. Karena itu, Kelvin Verdong mendapatkan pesaing yang berat dari Romain Perrault. 2. Vincent Bourlet. Kehadiran Romain Perrault membuat Vincent Bourlet kesulitan mendapatkan menit tampil. Musim ini saja, Vincent Bourlet baru bermain 18 menit di Ligue 1. Meski begitu, Vincent Bourlet masih bisa berkembang karena usianya baru 19 tahun. Ia dipromosikan ke tim senior Los Lille pada musim panas 2024 dan terus berupaya mendapatkan menit bermain. Bagaimana menurut kalian? Puji penampilan Emile Audero, ini kata pelatih Cremonese. Pelatih Cremonese Davide Nicola memberikan pujian kepada Emile Audero yang membuat AC Milan frustrasi. Cremonese meraih kemenangan atas AC Milan pada pekan pertama Serie A Italia 2025-2026. Bertanding di San Siro Stadium, Cremonese menang dengan skor tipis 2-1 atas AC Milan. Penyelamatan Emile Audero merupakan aksi yang gemilang, meskipun seandainya kami kalah. Namun, saya tidak menganggap itu momen kunci kemenangan tim, ucap Nicola dinukil dari laman resmi klub. Nicola menilai kunci utama kemenangan anak asuhnya ialah kerja sama tim yang solid sepanjang laga. Kunci kemenangan kami ialah fokus, chemistry yang mulai tumbuh, dan kesadaran bahwa kami bermain secara tim, ujar Nicola. Walau meraih 3 poin penting, Nicola mengingatkan Cremonese masih memiliki pekerjaan rumah. Nicola menilai Cremonese harus lebih cermat dalam membaca situasi pertandingan dan memperbaiki detail taktikal agar bisa bersaing sepanjang musim. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dan 3 poin ini jadi motivasi untuk bekerja lebih keras, tutur Nicola. Lepas Raphael Struijk ke timnas U23, ini kata pelatih Dewa United. Pelatih Dewa United, Jan Alde Riekerink, sedih karena Raphael Struijk harus absen di laga penting kontra Persija Jakarta. Walau begitu, ia memberikan doa terbaik untuk sang pemain. Sejujurnya saya tidak mau banyak mengomentari hal ini karena timnas U23 memiliki kalender FIFA, di mana mereka bermain melawan Laos, Macau, dan Korea, kata Riekerink kepada awak media. Tapi tiba-tiba kami harus melepaskan Raphael ke training camp, TC. Jadi dia tidak ada di latihan hari ini, sambung pria berpaspor Belanda itu. Kami berharap tentu saja, timnas Indonesia, U23 meraih hasil terbaik. Tapi, bagi kami tentu saja, sangat menyedihkan dia tidak bisa bermain besok, Jumat, ujar Riekerink. Mauro Zijlstra resmi jadi WNI, timnas Indonesia makin kuat. Kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah. Pasalnya Mauro Zijlstra sudah dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda usai mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag hari Jumat, 29 Agustus 2025. Momen ini menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui talenta diaspora yang memiliki semangat juang dan kualitas internasional. Mauro Zijlstra segera perkuat timnas Indonesia U23. Mauro Zijlstra, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, akan segera memperkuat timnas Indonesia U23 dalam menghadapi sejumlah ajang penting hingga akhir tahun. Kehadirannya di lini pertahanan Garuda Muda diyakini akan memberikan stabilitas dan daya saing yang lebih tinggi di level Asia. Sementara itu, 3 Srikandi diaspora akan menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang Timnas Putri Indonesia. Dengan visi menembus peringkat 50 besar dunia, masuk 10 besar Asia, lolos ke setiap putaran final AFC Women's Asian Cup, dan tampil di FIFA Women's World Cup 2035. Kehadiran mereka menjadi langkah strategis Timnas Putri agar semakin kompetitif. Bicara soal pencalonan jadi Ketua Umum PSSI, ini kata Andre Rosiade. Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade, membantah tudingan netizen soal dirinya yang akan mencalonkan ketum PSSI pada tahun 2027 nanti. Dirinya menegaskan tidak akan mencalonkan ketum PSSI dan justru akan pilih Erick Thohir kembali untuk menjabat ketum PSSI 2 periode. Buat netizen nih saya tidak akan mencalonkan sebagai ketum PSSI. Justru saya akan dukung Pak Erick menjabat sebagai ketum PSSI selanjutnya, kata Andre dikutip dari YouTube Masih Kurang. Selain itu, dirinya menegaskan akan mencalonkan Asprof PSSI di wilayah Sumatera Barat dan akan mengikuti jejak Arya Sinulinga yang juga menjabat sebagai Asprof Sumatera Utara. Insya Allah saya akan maju untuk mencalonkan sebagai Ketua Asprof PSSI Sumbar dan akan mengikuti jejak seperti Arya Sinulinga yang menjabat Asprof Sumut, lanjut Andre.
Jadi saya punya dua suara nantinya mewakili Asprof Sumbar dan juga sebagai semen Padang saya akan dukung Erik lagi, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Erick Thohir bujuk Jakmania agar relakan JS jadi kandang timnas, dulu ngotot menolak. Kali ini Erik bahkan rela membujuk manajemen Persija dan para Jakmania untuk merelakan stadion berkapasitas 82.000 penonton itu untuk dijadikan kandang timnas Indonesia. Ia menjamin jadwal pertandingan Persija dan timnas bisa tidak akan bentrok. Enggak perlu khawatir, karena kalau dibilang kandangnya tim nasional, ya di seluruh Indonesia gitu. Kayak sekarang, timnas U17 main di Sumatera Utara. Itu bagian bagaimana kita mengaktifkan bahwa tim nasional ini milik kita semua, ujar Erik. Nah termasuk kalau nanti fasilitas di JS kita bisa bermain untuk beberapa kejuaraan atau pertandingan tim nasional, ucapnya. Erik menjelaskan, rencana penggunaan JS sejalan dengan strategi PSSI yang tengah mengembangkan timnas di berbagai kelompok umur. Dengan target jangka panjang, dibutuhkan lebih banyak venue berstandar internasional. Ini yang kita bisa manfaatkan nanti apakah pertandingan senior, U20, U17, kita bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Pemda DKI, salah satunya JS itu, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kalender pertandingan internasional dan kompetisi domestik berbeda. Untuk kalender FIFA yang tahun depan bulan Maret itu tidak mengganggu jadwal Liga, karena kalau FIFA Matchday itu digelar, Liga berhenti, jelas Menteri BUMN tersebut. Tolak JS di Piala Dunia U17. Kebijakan Erick Thohir saat ini jelas berbeda jauh dengan pada 2023 lalu, saat ia menolak menggunakan JS sebagai venue Piala Dunia U17. Ketika itu Erik bilang stadion yang dibangun ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan tersebut belum layak untuk ajang internasional. Kala itu Erik mengungkap ada sejumlah kendala dan kekurangan JS sehingga dianggap tidak layak untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir dan akses penonton. Yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter, kata Erik pada Juni 2023. Selain itu, masalah lain pada JS adalah penggunaan rumput jahitan. Saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Tetapi memang standar harus diselaraskan, kata Erik kala itu. Bagaimana menurut kalian? Sebut Mees Hilgers alami penurunan karir disebabkan bela timnas Indonesia, ini kata ex-pemain PSM. Mantan pemain PSM Makassar, Anco Jensen, menyebut Indonesia menjadi salah satu penyebab Mees Hilgers tidak laku di bursa transfer musim panas 2025. Anco Jensen menilai keputusan Mees Hilgers memilih paspor Indonesia membuat klub-klub berpikir 2 kali untuk mendatangkan Mees Hilgers. Berhubung memegang paspor Indonesia, Mees Hilgers tak lagi berstatus pemain Uni Eropa. Alhasil ketika klub-klub Eropa termasuk tim asal Belanda ingin memboyong Mees Hilgers, bek 24 tahun itu berstatus pemain asing. Ditambah lagi, jarak antara Belanda Indonesia teramat jauh. Tak jarang, Mees Hilgers sering mengalami cedera usai membela timnas Indonesia di laga-laga internasional. Mees Hilgers juga memilih bermain untuk timnas Indonesia. Klub-klub tidak selalu senang jika pemain harus bolak-balik ke Kamboja atau Laos, kata Anco Jensen yang membela PSM Makassar pada 2021 hingga 2022. Ia juga tiba-tiba menjadi rentan cedera. Saya rasa tidak banyak klub yang mau membayar jumlah itu sekarang, lanjut Anco Jensen yang mengemas 5 gol dan 1 assist selama membela PSM Makassar ini. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan pernyataan tersebut? Masih dipanggil ke timnas, ini respon Jordi Amat. Bek andalan Persija Jakarta, Jordi Amat, mengungkapkan kebahagiaan dan rasa antusiasnya setelah kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September 2025. Amat pun siap membalas kepercayaan itu dengan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Sangat senang. Seperti biasa, ini suatu kehormatan bisa berada di tim nasional, kembali berbagi ruang ganti dengan Rizky, Rido dan banyak rekan setim lainnya, jadi ini bagus, kata Jordi Amat. Kami punya 2 ujian besar pada bulan September, jadi kami bisa berlatih dan menjadi lebih baik lagi. Senang rasanya bisa kembali bersama tim, sambung Jordi. Ini baru mantap. Kabar gembira dari Shane Patinama di Buriram United. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, baru saja merampungkan laga perdana bersama Buriram United. Sebagai informasi, Buriram United merupakan klub asal Thailand. Shane Patinama resmi bergabung dengan Buriram United pada 7 Juli 2025. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu kemudian menjalani laga perdana bersama Buriram United. Lawan yang dihadapi yakni mantan klub Sadil Ramdhani, Sabah FC. Duel Buriram United versus Sabah FC terlaksana di Rainbow Stadium, Pattani, Thailand.
Ini merupakan laga pramusim yang bertajuk ASEAN Charity Shield 2025. Terkait hasil, Buriram United sukses menyikat Sabah FC dengan skor telak 8-2. Menariknya, Shane Patinama langsung mencetak assist pada kesempatan ini. Hal tersebut kemudian dipamerkan Shane Patinama ke akun Instagram pribadinya. Pertandingan pertama, kemenangan pertama, assist pertama, tulis Shane Patinama. Postingan ini lalu mengundang banyak komentar. Beberapa di antaranya datang dari para pemain timnas Indonesia. Seperti contohnya Hoki Caraka. Selalu terlihat keren, tulis Hoki Caraka memuji Shane Patinama. Dengan meningkatnya performa di klub, sudah layakkah Shane Patinama jadi starter di timnas Indonesia? Seperti diketahui, pada laga-laga timnas Indonesia sebelumnya Shane Patinama hanya jadi pemain cadangan atau pemain pelapis. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut sangat jarang diturunkan jadi pemain utama, baik di era pelatih Shin Tae-yong maupun di era pelatih Patrick Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa. Inilah besaran gaji Jai Itzes di klub Serie A Sassuolo. Gaji Jai Itzes mengalami peningkatan signifikan setelah resmi bergabung dengan Sassuolo. Proses transfer Itzes dari Venezia menuju Sassuolo telah selesai. Kapten timnas Indonesia ini kini menjadi bagian dari tim Neroverdi. Pengesahan transfer tersebut diumumkan melalui situs resmi Sassuolo pada Sabtu, 9 Agustus 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari berbagai media, Jai Itzes didatangkan dengan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151,7 miliar rupiah. Pria kelahiran Belanda ini telah menandatangani kontrak selama 4 tahun, yang berarti ia akan mengenakan seragam hitam hijau hingga tahun 2029. Situs resmi AS Sassuolo Calcio menyebutkan, AS Sassuolo Calcio mengumumkan pembelian permanen Jai Itzes, bek, lahir pada tahun 2000, dari Venezia FC. Salah satu hal yang menarik perhatian dari kepindahan Itzes adalah kenaikan gajinya yang signifikan di Sassuolo. Menurut Tutto Mercato, gaji Itzes akan mencapai 1,1 juta euro, 20,9 miliar rupiah, per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah terakhirnya di Venezia, yang hanya 300.000 euro per tahun. Ini berarti Itzes mendapatkan kenaikan gaji hampir 4 kali lipat. Itzes juga akan menerima gaji lebih tinggi dari misalnya bek AC Milan Malik Thiaw yang diketahui menerima sekitar 800.000 euro per tahun bersama kubu Rossoneri. Kenaikan gaji tersebut sebanding dengan bakat yang dimiliki Itzes, yang dikenal sebagai pemain dengan performa paling konsisten di Venezia. Selama musim 2024-2025, Itzes tampil dalam 36 pertandingan. Perannya semakin penting karena ia dipercaya menjadi kapten tim. Itzes bisa meredam striker-striker top Serie A macam Romelu Lukaku, Alvaro Morata, dan Matteo Retegui sepanjang musim lalu. Meskipun tampil bagus dan solid, Itzes tak bisa bermain seorang diri dan Venezia harus rela degradasi ke Serie B. Venezia finish di peringkat ke-19 klasemen dengan total 29 poin, 11 poin lebih banyak dari Monza yang berada di posisi terakhir. Bagaimana menurut kalian? Sandy Walsh di Buriram United nyaris cetak gol sampai aksi sikut kontroversial. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mencatatkan debut penuh warna bersama klub barunya, Buriram United, di ajang ASEAN Club Championship 2025-2026. Debut itu dibuat bek berusia 30 tahun tersebut saat Buriram United melakoni laga perdana grup A kontra wakil Malaysia, Selangor FC, Rabu, 20 Agustus 2025. Di pertandingan itu, Sandy Walsh tampil sebagai starter di pos bek kanan dan bermain selama 63 menit bagi tim berjuluk Thunder Castle itu. Sayangnya laga debut pemain yang akrab disapa Sandy ini tak berakhir manis setelah ia gagal membawa Buriram United meraih kemenangan. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Buriram justru harus puas bermain imbang 1-1 melawan tim berjuluk The Red Giants itu. Hasil imbang ini pun didapatkan Buriram United dengan susah payah. Pasalnya Selangor mampu unggul lebih dulu di menit ke-38 melalui Chrigor Moraes. Beruntung tuan rumah mampu mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir laga lewat tandukan Peter Zulj di menit ke-96. Nyatanya, tak hanya hasil kurang memuaskan itu saja yang mewarnai debut Sandy bersama Buriram United sejak bergabung pada pertengahan Agustus 2025. Laga debutnya juga diwarnai sederet aksi di mana bek keturunan Surabaya itu nyaris menjadi pahlawan dan kemudian menjadi pesakitan bagi klub barunya. Seperti apa aksinya? Nyaris jadi pahlawan dan pesakitan. Di laga debutnya, Sandy Walsh nyaris jadi pahlawan bagi Buriram United saat pertandingan baru berjalan kurang dari setengah jam. Tepat di menit ke-27, ex-bek Yokohama F. Marinos hampir mencetak gol di laga debutnya melalui sundulan kepalanya dari kotak 16. Sayang tandukannya yang sudah mengarah ke gawang dan membuat kiper lawan mati kutu. Beruntung bagi lawan, bola hasil tandukannya itu mampu diblok oleh salah satu pemain Selangor FC. Usai nyaris menjadi pahlawan dengan mencetak gol di laga debutnya, Sandy juga nyaris menjadi pesakitan di pertandingan ini.
Momen Sandi nyaris menjadi pesakitan tercipta di menit ke-35 atau sebelum Selangor mencetak gol pembuka di laga ini lewat Crigor Moraes. Pada menit tersebut, pemain yang pernah membela Cafe Mechelen dan Zulte Waregem ini membuat pelanggaran dengan keras dengan menyikut lawan. Aksi dirinya menyikut ini terlihat kamera di mana siku tangan kanannya mengenai kepala pemain nomor 5 Selangor, Kevin De Romram. Beruntung baginya, sikutan kerasnya terhadap lawan ini luput dari pengamatan wasit dan VAR, sehingga Sandi tidak mendapat kartu dan diusir keluar lapangan. Meski begitu, aksi menyikut tersebut membuat Sandi menjadi bahan gunjingan warganet, terutama netizen Malaysia yang geram dirinya tak mendapat hukuman dari wasit. Terlepas dari aksi di laga debutnya itu, Sandy Walsh bergabung Buriram United dengan status permanen usai ditebus dari Yokohama F. Marinos dengan status undisclosed fee. Pinangan dari raksasa Thailand ini diterima oleh Sandi yang mulai jarang mendapat menit bermain bersama tim asal Jepang tersebut. Sebelum merapat ke Buriram United, Sandi menjadi pesakitan di Yokohama F. Marinos karena tak dimainkan dalam 9 pertandingan terakhir di Liga Jepang 2025. Kondisi ini membuatnya memilih angkat kaki ke Thailand dan menyusul kompatriotnya, Shane Patinama, yang lebih dulu bergabung Buriram United. Di Buriram United, Sandi mendapat kontrak berdurasi 3 tahun yang membuatnya akan bertahan di Thailand hingga Juni 2028. Ragnar Oratmangoen pilih bertahan di Belgia, rumor ke Liga 1 buyar. Ini sebabnya. Kabar bagus datang dari pemain keturunan yaitu Ragnar Oratmangoen yang memilih bertahan di Belgia di tengah rumor banyak klub Liga 1 mengincar dirinya. Ragnar Oratmangoen sempat dirumorkan bakal melanjutkan karirnya di Liga 1 Indonesia. Hal tersebut karena ia lama menghilang dari FCV Dender, sehingga masa depannya dianggap tidak akan lama lagi. Apalagi petinggi Persija Jakarta yang bernama Muhammad Prapanca singgung nama-nama beken timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk setelah belum mau mengaku bakal mendatangkan Tom Haye. Nama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk disinggung setelah ditanya awak media mengenai rumor Tom Haye bakal merapat ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Penyebabnya adalah pelatih Mauricio Souza kabarnya tengah membidik 2 pemain keturunan, salah satu yang dirumorkan bakal merapat adalah Tom Haye. Saya tidak tahu, saya belum tahu, kata Prapanca dalam acara ngopi bareng Persija di Sarinah, Jakarta. Jadi kalau memang itu di dalamnya Tom Haye, dan Haye mau bermain di Persija, ya fine-fine saja, jelasnya. Selain Tom Haye, Prapanca mengaku bahwa Persija Jakarta juga sedang dikaitkan dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk. Belum ada komunikasi dengan Tom Haye. Saya tidak tahu yang komunikasi saya atau pelatih, apakah itu nanti Ragnar Oratmangoen? Saya tidak tahu, jelasnya. Apakah tadi 2 pemain lokal itu pemain naturalisasi? Saya tidak tahu. Tom Haye kencang sekali. Rafael Struwijk juga ada, kok tidak ditanya, tukasnya. Di tengah kabar tersebut, rumor yang menyebutkan bahwa Ragnar Oratmangoen akan ke Liga 1 dalam waktu dekat akhirnya buyar. Pasalnya Ragnar Oratmangoen mengindikasikan dirinya memilih bertahan di klub Belgia, FCV Dender. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram klub yang menunjukkan Ragnar Oratmangoen akhirnya berlatih lagi usai lama absen. Welcome back, tulis keterangan tersebut dilansir pada Jumat, 20 Mei 2025. Sebelumnya pemain berjuluk Wak Haji tersebut sempat hilang karena mengalami cedera. Di FCV Dender, Ragnar Oratmangoen tercatat sudah absen lama karena laga terakhirnya terjadi pada pertengahan Maret 2025. Setelah tampil terakhir kali bagi klubnya pada pertengahan Maret lalu, ex-FC Groningen ini sempat bermain bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Akan tetapi, sepulangnya dari skuad Garuda Ragnar Oratmangoen absen membela Dender di playoff Liga Belgia dari akhir Maret hingga akhir April kemarin. Pihak FCV Dender sendiri menyebut absennya pemain berjuluk Wak Haji karena terjangkit virus, sehingga harus absen selama hampir 1 bulan penuh. Bahkan, pemain berusia 27 tahun tersebut bahkan harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025 melawan Cina serta Jepang. Kini setelah absen lama, Ragnar Oratmangoen akhirnya kembali berlatih lagi dan memilih bertahan di Belgia, sehingga rumor yang menyebutkan ia akan berkarier di Indonesia kini buyar. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika musim depan Ragnar pindah ke Liga 1 Indonesia? Pelatih Bangkok United ungkap alasan Pratama Arhan akan selalu dimainkan, ini katanya. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan langsung menjadi bagian penting klub barunya Bangkok United. Arhan yang bergabung pada 7 Januari 2025 lalu sudah mencatatkan 4 penampilan bersama klub barunya itu. Rinciannya, 3 laga Liga Thailand dan sekali di ajang Piala FA. Selain itu ada 1 pertandingan di mana Arhan hanya berada di bangku cadangan. Hal ini jauh berbeda dengan situasinya di Liga Korea Selatan Suwon FC. Ex-pemain PSIS Semarang itu kesulitan mendapatkan menit bermain dan pada akhirnya dilepas.
Pelatih Bangkok United Tawan Sripan mengakui bahwa Arhan merupakan pemain yang penting dalam timnya. Selain itu, Arhan selalu dimainkan karena kebutuhan strateginya. Dia harus memainkan pemain demi rotasi dan waktu istirahat yang cukup bagi pemain lainnya. Kami harus merotasi pemain dalam beberapa pertandingan. Kami harus merotasi pemain untuk menjaga agar mereka tetap segar dan saling mendukung satu sama lain di setiap pertandingan, kata Sripan dilansir dari Baltai. Masih banyak pertandingan yang harus kami jalani. Saat ini kami bisa bilang kalau situasi bisa ditangani dengan baik, ucapnya menambahkan. Kesempatan banyak bermain di klub baru akan menjadi modal untuk Arhan terus menunjukkan kualitasnya. Hal tersebut tentunya agar suami Aziza Salsya itu dapat terus berkembang. Sebatas informasi, mantan pemain PSIS Semarang itu baru kembali membela timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025. Arhan butuh banyak menit bermain agar dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke skuad Garuda pada laga-laga mendatang. Bagaimana menurut kalian? Vietnam heran pemain timnas Indonesia 13 kali lebih mahal dari Nguyen Xuan San, ini katanya. Sebuah media Vietnam terlihat heran melihat salah seorang pemain timnas Indonesia berharga hingga 13 kali lipat dibandingkan pemain bintang mereka, Nguyen Xuan San. Skuad Garuda kini memiliki banyak pemain yang berkarir di kancah sepak bola Eropa, berkat program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tak ayal, banyak pemain timnas Indonesia yang punya harga pasaran fantastis hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang ratusan miliar rupiah. Pemain termahal timnas Indonesia adalah Mees Hilgers yang memiliki nilai pasaran 9 juta euro, menurut Transfermarkt. Itu setara dengan sekitar 156 miliar rupiah. Nilai jual Hilgers jauh lebih tinggi ketimbang pemain bintang anyar Vietnam, Nguyen Xuan San, yang baru dinaturalisasi pada akhir tahun 2024 lalu. Penyerang asal Brasil berusia 27 tahun tersebut memiliki harga pasaran 700.000 euro atau setara dengan 12,17 miliar rupiah. Terhitung, Nguyen Xuan San bernilai 13 kali lebih rendah ketimbang Mees Hilgers dan media Vietnam menyampaikan keheranannya. Siapa pemain termahal di Asia Tenggara? Mengapa nilainya 13 kali lipat lebih tinggi ketimbang Xuan San? Tulis artikel yang dirilis media Vietnam. Xuan San adalah pemain Vietnam termahal, namun harganya 13 kali lebih murah dibandingkan bek tengah Indonesia, lanjut artikel itu. Lebih lanjut lagi, media Vietnam itu menekankan bahwa ada 6 pemain termahal Asia Tenggara di skuad timnas Indonesia pada saat ini. Setelah Mees Hilgers, pemain termahal Asia Tenggara adalah Kevin Dix, Jai Itzes, Calvin Verdong, Martin Paes, dan Tom Haye. Media Vietnam tersebut menyoroti bagaimana Hilgers bisa menjadi pemain yang bernilai hingga 13 kali lipat dibandingkan Xuan Song. Pemain ini, Hilgers, lahir di Belanda, jadi dia punya paspor Uni Eropa, yang mana sangat membuat nyaman bermain di liga-liga Eropa, dan 4 tahun lebih muda ketimbang Xuan San, ulas 24H. Bek tengah ini bermain untuk Twente di Liga Belanda. Mereka adalah salah satu klub terkuat di turnamen dengan finish ketiga di musim 2023-2024, dan saat ini berada di peringkat keempat klasemen, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda. Hal ini mengungkap perjuangan kerasnya. Kevin Dix tengah berada di persimpangan karirnya. Di saat dirinya masih ingin terus bertahan dan bermain bersama FC Copenhagen, ia justru dikabarkan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Sebab, klub merasa Dix harus memiliki pengalaman baru di luar Liga Denmark. Oleh karena itu, tim yang dibelanya sejak 2021 itu berusaha mendorong sang pemain mencari pelabuhan baru. Namun Dix tidak ingin hengkang. Ia dan keluarga sangat menyukai tim dan suasana kota Copenhagen. Selain itu, ia juga merasa jika timnya saat ini adalah tim yang menjadi puncak karirnya. Sebab, di tim inilah Kevin merasa meraih banyak kesuksesan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena sejak kecil, pemain berposisi bek kanan ini tidak membayangkan menjadi pemain sepak bola dan hanya bekerja sebagai tukang cuci piring dan bersih-bersih di sebuah restoran. Waktu berusia 15 tahun, saya tidak menyangka bisa bermain di tim senior. Karena waktu itu saya hanya tukang bersih-bersih di restoran. Saya bekerja 4 hari per bulan, setiap minggu untuk bersihkan piring-piring di restoran, kata Dix dalam wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Namun dengan kerja keras, pemain berdarah Maluku itu berhasil menembus tim utama Vitesse. Adalah Peter Bos, pelatih yang memberikan kepercayaan pertama kali pada pemain timnas Indonesia itu untuk bergabung ke tim utama Vitesse. Kevin menjalani debut pertamanya di laga menghadapi PEC Zwolle. Sejak saat itu, karirnya perlahan mulai meningkat dan mulai dilirik klub-klub besar hingga akhirnya sempat mencicipi menjadi bagian dari Feyenoord dan Fiorentina di Serie A. Hingga pada 2021, Kevin bergabung dengan FC Copenhagen untuk pertama kalinya. Di klub ini, ia sukses menjadi pemain andalan yang terus dimainkan sebagai starter. Belum lagi, di klub ini ia juga merasakan menjadi juara Liga Denmark sebanyak 2 kali dan menjadi juara Piala FA Denmark.
Tercatat, Dix telah memainkan 157 pertandingan bersama FC Copenhagen dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Bagaimana menurut kalian?